kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di podcast Gila Kerja KPU Kabupaten Sintang. Kali ini bersama saya Rizky Alasbi, staf program data. Dan di hadapan saya sudah ada Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Sintang, Pak Edi Susanto, SE MIP. Ya, selamat datang Pak Edi di podcast kita kali ini. Apa kabar Pak Edi? Baik. Oke. Kita masuk Pak Edi ini kita karena divisi data pemilih dan saya juga bagian operator data pemilih KPU Kabupaten Sintang. Mungkin kita sharing-sharing nih sedikit. Saya sebagai operator dan Pak Edi sebagai pimpinan saya, bagaimana menurut Pak Edi selaku pimpinan kualitas data KPU Kabupaten Sintang sewaktu pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang tahun 2020 kemarin Pak Edi? Gimana nih hasilnya gitu? Baik, terima kasih. Yang pertama, kita patut bersyukur sampai saat ini masih sehat ya. Karena selalu memakai hand sanitizer, selalu di tangan, tidak boleh lepas masker. Kalau di tempat umum, hindari kerumunan, jaga jarak, tidak kontak fisik, sedikit-sedikit semprotkan. Laksanakan protokol kesehatan COVID-19, maka insya Allah, puji Tuhan, kita akan terhindar dari wabah virus corona ini. Dan saya sangat berterima kasih secara pribadi juga atas nama lembaga KPU Kabupaten Sintang, karena pada tahun 2020 Sintang juga salah satu kabupaten yang menggelar perhelatan pilkada serentak, dan pemilih semua saya nyatakan berkualitas data pemilih, karena semua pemilih tidak seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya. Tahun 2018 ketika pemilihan gubernur saya sudah ada di KPU, juga pemilu 2019 sudah ada di KPU. Pada hari H itu banyak yang datang ke KPU menyatakan belum terdaftar sebagai pemilih. Kemudian di pemilu pilkada 2020 ini saya tidak mendapati satu orang pun pemilih yang datang ke KPU Kabupaten Sintang menyatakan belum terdaftar sebagai pemilih. Tidak puas, saya juga menanyakan kepada penyelenggara badan ad hoc, kepada PPK dari 14 kecamatan, tidak ada satupun PPK yang menyatakan ada masyarakat yang datang ke PPK komplain belum terdaftar data pemilih. Nah, artinya saya menyimpulkan bahwa pemutakhiran data pemilih tahun 2020 pada pilkada yang lalu itu sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Tentu ini atas kerja keras kita semua, dari operator, dari seluruh pegawai komisioner KPU, juga badan ad hoc, juga pihak-pihak internal, eksternal, ada Bawaslu, ada Kesbangpol, dan semua pihak terkait yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sekian. Oke, berarti untuk kesimpulan dari Pak Edi Susanto, untuk kualitas data pemilih kita boleh kita sederhanakan Pak Edi. Misalnya kita ada rating 1 sampai 10 nih, ada 1 sampai 10. Berapa skornya, Pak? Skornya tuh 8. 8 ya. Berarti ya cukup baik, tapi harus ada perbaikan-perbaikan lah ya kan ke depannya. Tentu ini kerjasama dari masyarakat. Jadi baik tidaknya seluruh data pemilih itu tidak semata-mata tergantung kepada KPU-nya, tapi juga tergantung kepada masyarakat pemilih. Nah, saya cerita sedikit pengalaman PDP, petugas pemutakhiran data pemilih, ketika melakukan coklit di lapangan. Jadi ada yang masyarakat tidak mau membukakan pintunya. Dipanggil dari luar, saya petugas pemutakhiran data pemilih yang akan mendata Bapak, mohon buka pintu, lihat KTP KK, tidak buka. Dan ini ditemukan beberapa rumah. Ini yang ceritanya sampai ke saya. Artinya beliau ini tidak kemungkinan tidak terdata sebagai pemilih. Nah, kerjasama dari masyarakat pemilih sangat penting dalam menciptakan daftar pemilih yang berkualitas dan berintegritas. Ya. Mungkin itu dari sisi warganya sendiri ya Pak Edi. Mungkin ada dari faktor eksternal yang lain Pak Edi yang menyebabkan atau yang menjadi faktor lah kenapa data pemilih kita belum bisa berbicara kualitas itu maksimal gitu. Ada proses yang dilakukan oleh
KPU, mulai dari pemetaan TPS, kemudian coklit ya, memasukkan nama-nama pemilih didatangi ke rumah-rumah oleh petugas KPU. Setelah itu dihimpun, ya saya pakai bahasa sederhana, oleh KPU secara berjenjang dari tingkat PPDP, PPS, PPK sampai KPU. Setelah dihimpun, di print ya, lalu ditempelkan di papan pengumuman di desa atau kelurahan atau tempat-tempat yang mudah dilihat. Pada tahap ini pemilih seyogyanya memang diharapkan untuk mengecek data dirinya dan keluarga atau teman, sahabat, tetangganya. Apakah sudah terdata di dalam daftar pemilih itu? Nah, kalau belum, maka silahkan melapor kepada petugas. Di setiap desa kelurahan itu ada petugas. Nah, masyarakat diperlukan untuk ngecek data dirinya pada saat itu. Kemudian selain itu, KPU juga sudah berusaha maksimal mengumumkan di website gitu untuk mendorong masyarakat supaya lebih aktif. Kemudian di radio juga, saya pernah di radio, kemudian di media sosial. Jadi sebenarnya KPU ini sudah berusaha maksimal untuk melindungi setiap warga negara. Satu orang pun sebenarnya diharapkan yang sudah memiliki hak pilih itu silahkan untuk wajib untuk terdaftar sebagai pemilih. Jadi demikian. Jadi dari segi sosialisasi dan BIMTEK yang kita lakukan ke jajaran tingkat bawah itu sudah maksimal dan koordinasi antara divisi sosialisasi dan divisi data pemilih itu berjalan dengan baik ya selama ini. Di internal KPU sendiri itu tidak ada persoalan, dan kita pastikan kan, kita juga merasa bahwa sampai ke bawah itu tidak ada yang sengaja untuk menghilangkan hak pilih. Kalau tidak terdaftar itu bukan karena kesengajaan, tapi karena ada faktor-faktor lain tadi itu. Iya. Itu. Agak panjang kalau misalnya kita jabarkan faktor keseluruhannya, Pak Edi. Baik. Ini selepas dari pemilihan Bupati tahun 2020, kerjaan kita belum selesai nih, Pak Edi. Ya. Kalau sebelumnya mungkin sedikit ada jeda ya menjelang pemilihan selanjutnya, tapi untuk sekarang ini kita ada tugas daftar pemilih berkelanjutan atau pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Jadi asumsi masyarakat selama ini yang menyatakan wah KPU udah santai nih selepas pemilihan. Tapi faktanya kita masih ada tugas yang berkelanjutan sampai akhir tahun. Jadi bisa disampaikan sedikit Pak Edi, apa sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang terus berlanjut itu? Maksudnya gini, spesifik ke daftar pemilih berkelanjutan ini seperti apa gitu? Baik, kita semua merasakan ya di KPU ini sudah kurang lebih 45 bulan berlalu pemungutan suara, tapi pekerjaan ini belum ada santai-santainya. Hanya saja kalau hari Minggu tanggal merah kita masih bisa lah tidak ke kantor, tidak seperti di sebelumnya tahapan pada menjelang tahapan tuh hari Minggu tanggal merah tengah malam subuh 24 jam tidak tidur itu biasa. Nah sekarang kita juga sudah agak berkurang sedikit pekerjaannya. Lalu yang pemilihan 2020 saja itu sampai saat ini kan belum selesai. Di data pemilih saja misalnya masih menginput daftar pemilih tambahan. Ya, saya jelaskan data pemilih tambahan itu pemilih yang datang ke TPS tidak terdaftar di DPT dan menggunakan KTP. Ini juga dihimpun kemudian menjadi daftar pemilih tetap untuk keperluan pemilihan atau pemilu selanjutnya. Nah, pekerjaan lagi yang harus dituntaskan setiap bulan sepanjang tahun 2021 ini, nanti nyambung ke 2022, nyambung ke 2023 sampai pemilihan atau pemilu 2024 ya. Terus melaksanakan setiap bulannya pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Daftar pemilih berkelanjutan ini adalah suatu amanat dari Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 bahwa KPU Kabupaten Kota wajib melaksanakan daftar pemilih berkelanjutan. Nah, caranya adalah KPU bekerjasama dengan Disduk Capil untuk mendapatkan data pemilih yang pindah masuk ke Kabupaten Sintang, yang keluar dari Kabupaten Sintang, yang meninggal, kemudian yang pemilih pemula
yang baru berusia 17 tahun, kemudian atau sudah menikah, belum 17 tahun tapi sudah menikah. Nah, atau yang berubah status, pensiun TNI, pensiun Polri. Ini harus direkap tiap bulan dan langsung dimasukkan, dipetakan ke dalam TPS supaya pemilih-pemilih ini tidak terlewatkan pada menjelang pemungutan suara. Nah, ini semua dilakukan secara hati-hati, pelan-pelan bersama seluruh stakeholder ya. Stakeholder dalam hal ini ada KPU, ada Bawaslu, ada Disduk Capil Kabupaten Sintang, kemudian ada TNI, ada Polri, ada pengadilan, ada Kesbangpol. Ini yang menjadi mitra kerja dari KPU untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Dan prosesnya tidak selesai sehari. Jadi kalau di bulan depan, bulan Mei akan melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, maka di hari ini itu sudah mulai disiapkan. Jadi ada elemen-elemen datanya, nama, NIK, NKK, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat RT, RW, dan status perkawinan dan sebagainya. Itu harus dilihat satu-satu, jangan sampai ada yang salah. Nah, apa peran masyarakat? Masyarakat bisa memberi tanggapan, misalnya saya tidak terdaftar pada pemilihan 2020, silakan lapor ke KPU. Atau kursumengan ada keluarga yang meninggal, silahkan dilaporkan, gitu kan. Kita sudah ada format yang dibuat oleh KPU RI untuk pendataan ini. Nah, demikian. Jadi salah satu kunci utama koordinasi kita itu karena kita menggunakan basis data nih Pak Edi. Basis data kita itu kita peroleh dari Dukcapil ya Pak Edi. Dan sejauh ini komunikasi kita dengan Dukcapil gimana kalau menurut pandangan Pak Edi, Pak? Dukcapil sangat support ya, sangat mendukung, sangat baik kerjasama dengan di Dukcapil selama ini, dan saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sintang, bukan hanya dengan Dukcapil, dengan Kesbangpol dan unit kerja pemerintah daerah lainnya juga sangat memberikan support. Jadi tidak ada kendala sama sekali. Kalau kegiatan-kegiatan ini semua yang sudah berlangsung lancar nih, semua karena dukungan mereka. Ya, semoga harapan Pak Edi bisa tentu saya terapkan sebagai operator Pak Edi. Ya, harapan berikutnya juga bisa, dan ini ngimbas kepada kegiatan-kegiatan ke depan. Ya, menjadi PR juga untuk saya Pak Edi, karena ya hal baru ya untuk DPB Kabupaten Sintang ya, hal baru juga, dan ini akan berkelanjutan terus sampai akhir tahun. DPB ini kegiatan baru ya, hal baru karena memang baru dikeluarkan Undang-Undang 7 2017 dan Sintang baru melaksanakan setelah pilkada serentak ini. Sebelumnya kan bukan daftar pemilih berkelanjutan, tapi melaksanakan pemutakhiran data pemilih untuk keperluan pilkada 2020 gitu. Oke. Mungkin sudah cukup jelas Pak Edi untuk penjelasan terkait DPB-nya. Kita sedikit bicara gagasan nih Pak Edi. Gagasan atau formula-formula khusus gitu. Di pemilihan tahun 2020 itu KPU Kabupaten Sintang terdapat DPTB itu 3.792. Itu kalau misalnya kita bicara itu cukup tinggi ya Pak Edi. Cukup tinggi karena kita mengingat prosesnya, rasanya kita udah semaksimal mungkin gitu. Nah, pandangan Pak Edi kenapa ada DPTB yang cukup besar di Kabupaten Sintang Pak Edi, dan mungkin ada giat-giat ke depan yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi DPTB ini ya jumlahnya jangan sebesar itu lagi lah gitu untuk ke depannya. Baik, saya tidak menanggapi sampai teknis ya terkait itu, tapi bahwa seperti saya katakan di awal tadi, KPU melalui Badan Ad Hoc dan mitra terkait sudah maksimal melindungi hak pilih ya. Kemudian masih ada ternyata terdata jumlahnya sekian tadi, itu juga kita cari di dalam kotak suara apakah data itu bisa kita input atau tidak, dan kita sudah menemukan berapa jumlah yang terdata yang lengkap elemen datanya ya, dengan NIK, NKK. Nah, ke depan saya kira kita perlu keseriusan dari pemilih, kemudian menggandeng berbagai pihak ya, karena ngurus pilkada, ngurus pemilu ini tidak bisa sendiri, tidak bisa KPU sendiri. Nah, lebih sempit lagi ngurus data pemilih ini tidak mungkin bisa
berintegritas, berkualitas baik kalau tidak ada kerjasama dari berbagai pihak. Nah, misalnya dari ketua RT harus aktif melaporkan kepada atasan satu tingkat di atasnya. Nah, begitu juga seterusnya sampai ke tingkat KPU. Nah, lebih detail, misalnya ada yang meninggal di warga RT, kemudian RT ini kan biasanya pegang nih kakaknya, laporkan kepada kepala desa atau lurah. Kemudian lurah bisa merekap, kemudian bisa menyampaikan kepada camat, lalu camat bisa langsung menyampaikan kepada KPU. Sebenarnya ini sudah dibuatkan format oleh KPU RI barusan beberapa hari ini sudah turun ya. Jadi tidak harus menunggu surat keterangan resmi dari di Siduk Capil bahwa ini meninggal ya. Nah, ini sebabnya selama ini kenapa ada keluhan-keluhan dan hampir setiap saya ke desa-desa ada laporan bahwa kenapa yang sudah meninggal masih bisa masuk di dalam daftar pemilih. Nah, ini karena Dukcapil ini memberikan ke data, dia tidak bisa mencoret kalau tidak ada surat keterangan meninggal. Tapi KPU ini punya satu langkah maju bahwa kalau keluarganya atau mungkin ketua RT-nya, ketua RW atau kepala desa bahkan camat mengetahui warganya sudah meninggal, ya langsung dibuatkan data lengkap dan bisa bertentangan situ, dan ini menjadi pegangan dokumen bagi KPU untuk dasar mencoret pemilih yang sudah terdata di dalam DPT itu untuk dikeluarkan dari dalam sistem informasi data pemilih itu. Demikian. Oke. Ya, udah cukup jelas ya Pak Edi. Baik. Nah, untuk kegiatan kita ke depan nih Pak Edi terkait DPP ini, mengingat kita situasi Sintang juga sekarang COVID-19 ini kan semakin ini ya, meningkat. Korbannya semakin bertambah. Ya. Jadi bagaimana nih mensiasatinya Pak Edi? Karena kegiatan kita harus berjalan dengan mengundang pihak-pihak terkait, instansi luar di tengah kondisi COVID ini. Karena banyak beberapa instansi pemerintah daerah ini yang sekarang ini WFH gitu ya. Karena banyak korban di dalamnya. Itu gimana Pak Edi untuk siasat kita ke depan? Baik, KPU sebenarnya juga sudah menerapkan misalnya rapat daring ya dalam jaringan menggunakan Zoom meeting itu, aplikasi Zoom meeting. Kemudian KPU juga punya website di pemilu 2019, Pilkada 2020. Kita sudah menerapkan pemilih bisa memberi tanggapan di website KPU. Nah, lindungi hak pilihmu.kpu.go.id. Nah, itu bisa ngecek apakah sudah terdaftar atau belum. Nah, ke depan ini akan diaktifkan kembali oleh KPU Kabupaten Sintang supaya masyarakat juga bisa melaporkan di data dirinya atau keluarga untuk disampaikan kepada KPU bahwa belum terdaftar, sehingga melalui cara ini tidak perlu bertatap muka dan sebenarnya juga lebih efektif. Jadi selain manual bertemu data langsung, juga masyarakat bisa menyampaikan melalui sistem online gitu. Kan. Oke, udah cukup panjang nih Pak Edi obrolan kita terkait kegiatan yang sudah kita lewati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang tahun 2020 dan kegiatan kita ke depan terkait PDPB ya, pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Ya, mungkin ini udah menjawab lah asumsi-asumsi yang bisa dikatakan cukup liar di masyarakat bahwasanya KPU masih ada nih, masih padat loh kegiatan kita untuk setiap tahunnya. Sedikit Pak Edi untuk di ujung podcast kita ini, podcast singkat kita, ada closing statement mungkin terkait hal-hal yang menurut Pak Edi itu argan untuk disampaikan gitu. Baik. Pada tahun 2024 ada agenda nasional pemilihan presiden, DPR RI, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten yang akan direncanakan. Ini belum ada ketetapan bahwa 2024 itu di bulan Februari atau Maret itu pemilu, kemudian pemilihan gubernur, bupati, wali kota itu rencananya bulan November. Nah, proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilaksanakan dalam rangka melindungi hak konstitusi setiap warga negara yang berada di Kabupaten Sintang. Oleh karena itu,
sesuai dengan semangat KPU melindungi hak pilih, maka masyarakat juga diharapkan untuk aktif berpartisipasi, mengecek data dirinya, melaporkan pada proses perubahan data yang pindah masuk, pindah keluar, yang meninggal bagi keluarganya silahkan melaporkan, yang berubah status TNI, Polri ya sudah pensiun, atau yang sebelumnya masyarakat sipil menjadi TNI, menjadi Polri, silahkan melaporkan kepada KPU secara langsung maupun secara berjenjang melalui ketua RT RW desa, sehingga bisa disampaikan kepada KPU, sehingga pada hari pemungutan suara mendatang tidak ada satupun masyarakat Kabupaten Sintang yang kehilangan hak pilihnya karena aspek teknis apalagi politis. Demikian, terima kasih, salam sehat, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa tetap ada hand sanitizer di tangan dan selalu memakai masker. Ya. Oke, terima kasih nih Pak Edi, closing statement yang luar biasa ya. Karena mengingat untuk agenda 2024 nih ya tensinya padat dan tinggi ya Pak Edi, karena semua pemilihan terangkum di satu waktu gitu. Terima kasih Pak Edi atas waktunya. Terima kasih. Saya juga sebagai operator berterima kasih juga secara pribadi karena ya kita bisa dikatakan selama ini hubungannya baik dan saling mengerti Pak Edi. Kita bisa dikatakan satu frekuensi Pak. Bisa dari hati ke hati gitu curhatnya. Dari tatapan mata Pak Edi itu kita bisa saya udah bisa langsung menyimpulkan oh Pak Edi maunya ini gitu. Oh gitu ya. Ya saya mohon untuk kegiatan kita ke depan terus. Saya juga sudah paham dari cara berjalan sudah paham oh maunya ini ya sedang ini. Oke Pak Edi, saya terus mohon bimbingan dan masukan Pak Edi untuk DPB kita ke depan. Ya semoga program data KPU Kabupaten Sintang bisa mengikuti jejak satker lain di Kalbar yang bisa minimal dapat beberapa penghargaan lah khusus untuk pemutakhiran data pemilihnya Pak Edi. Kalau saya bekerja tidak penting penghargaan, yang penting masyarakat terlindungi hak politiknya. Oke, siap Pak Edi. Terima kasih Pak Edi atas waktunya. Kita ketemu lagi di podcast Gila Kerja selanjutnya. Selamat siang, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila Kerja.